Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hayatul Murida, MPD, selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tidak lupa rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmat-Nya, kita semua diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan pada forum diskusi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Setiawan, mahasiswa Prodi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi UT UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah gagasan yang berjudul Bersama Menghadapi COVID-19. Rekan-rekan semua, tentu hal terpenting dalam kehidupan adalah kesehatan. Namun, hampir 3 tahun ke belakang, kita masih dihadapkan dengan wabah penyakit COVID-19 yang sewaktu-waktu bisa mengancam kesehatan kita. Perlu kita ketahui, penyakit ini merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus. Virus ini bisa menyerang siapa saja, orang dewasa, anak-anak, lansia, dan bahkan bayi juga bisa tertular virus ini. Pada awalnya, infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, tepatnya pada Desember 2019. Kemudian, virus ini menyebar dengan sangat cepat hingga ke seluruh negara dan juga termasuk Indonesia. Seiring perkembangannya, virus COVID-19 bermutasi dan bertambah menjadi beberapa varian baru. Proses mutasi dapat terjadi karena respon virus terhadap perubahan lingkungan, dan proses mutasi inilah yang menimbulkan varian baru. Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, varian baru ini diantaranya yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan juga Omikron. Pada umumnya, virus ini menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Tetesan kecil ini kemudian jatuh ke benda di sekitarnya. Apabila ada orang lain menyentuh benda yang telah terkontaminasi, kemudian orang tersebut menyentuh bagian segitiga wajah seperti hidung, mata, atau mulut, orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Bisa juga virus COVID-19 menular melalui udara. Hal tersebut bisa terjadi apabila seorang tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita COVID-19. Namun, hingga kini, para ahli masih terus melakukan penelitian untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan baru mengenai cara penularan ataupun varian baru yang mungkin muncul. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini berbeda-beda pada setiap orang. Sebagian orang yang terpapar virus COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Namun, ada juga beberapa orang yang mengalami gejala serius. Pada umumnya, gejala yang muncul akibat terpapar COVID-19 yaitu demam, batuk, kelelahan, dan juga kehilangan indera perasa atau indera penciuman. Kemudian, ada gejala lain, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala,
sakit atau nyeri badan, diare, ruam pada kulit, dan perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Yang mengalami gejala serius akan kesulitan bernafas atau sesak napas, kesulitan dalam berbicara atau bergerak, dan nyeri dada. Setiap orang akan mengalami gejala yang berbeda, tergantung kondisi kekebalan orang tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID ini? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pertama, menjaga kebugaran dan kesehatan agar stamina tetap prima dan sistem kekebalan tubuh meningkat. Kemudian, mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Lalu, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Hindari menyentuh segitiga wajah, karena tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Lalu, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut atau hidung. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Dan selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dari informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat membantu kita melindungi diri kita dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Sekarang telah banyak dikembangkan beberapa jenis vaksin. Seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi resiko terpapar. Pada masa pandemi, kita seharusnya mampu hidup dengan tatanan hidup baru yang dapat berdamai dengan COVID-19, yaitu dengan penerapan New Normal. New Normal sendiri yaitu suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua instansi yang ada di suatu wilayah untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Tujuan New Normal lebih mudah direalisasikan kepada masyarakat apabila dinarasikan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini, bergotong royong, bersatu padu, karena dengan cara kebersamaan kita akan dapat melewati masa-masa sulit ini. Bersama di sini adalah dengan saling memberi semangat, memberi dukungan antara satu sama lain. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya
atas segala kekurangan, baik dari tutur kata ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.